Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di video gue kali ini. My second content will be discussing about gimana cara belajar UTBK 2021 yang efektif dan mantap jiwa. Nah, gue di sini bakal share-share pengalaman gue, tips dan trik yang insya Allah bakal membantu kalian. Dan hal-hal ini berangkat dari evaluasi gue tahun lalu. Karena tahun lalu tuh menurut gue itu berantakan banget gitu ya. Banyak hal-hal yang menurut gue itu nggak efisien sama sekali. Dan gue harap tips dan trik ini bermanfaat buat kalian pejuang UTBK ataupun pejuang UMPTN lainnya. Matematika, ilmu yang menyenangkan. Jangan takut belajar. Nah, tips pertama adalah ayo try out dulu gitu ya. Tanpa nyontek, tanpa distraksi apapun, tanpa kerja sama teman-teman. Dan gue harap meskipun lo nggak tahu materinya apa, isi-isi aja dulu. Apalagi kalau kita belum tahu sistem penilaian tahun ini tuh seperti apa. Nah, kenapa sih Zra nggak usah nyontek gitu? Karena kan tryout itu fungsinya untuk mengetes seberapa paham sih kalian sama materi UTBK-nya gitu. Dan seenggaknya nih dengan tryout, your first tryout, lo bisa ngerasain euforia atau seberapa insecure sih, seberapa tegang sih ujian UTBK itu akan berlangsung pas hari H. Oke, tips yang kedua adalah screening soal-soal tersebut. Nah, maksudnya apa sih Zra kok screening gitu? Menurut gue, screening itu penting sebagai analisis gitu ya. Kira-kira lo ini mahirnya di mata pelajaran apa? Dilihat dari hasil nilai lo. Jadi first step, catat nilai lo per materi. Misalnya nih, gue di sosiologi, di TOTBK, gue udah ngejawab 15 soal, semuanya udah gue jawab. Tapi yang bener cuma 10 gitu. Kira-kira lo harus labelin tuh soal-soal mana sih yang masih salah jawabannya. Dan berikutnya, susun nilai-nilai mata pelajaran semuanya dari TPS hingga TKA itu dari yang tinggi ke yang rendah supaya lo bisa ngelihat kira-kira gue jago di mana gitu. Dan materi apa aja sih yang harus gue tekuni lebih lanjut, khususnya materi-materi yang lo masih awam di sana. Nah, berikutnya adalah lo harus jujur sama diri sendiri gitu. Yang tadi gue bilang, makanya jangan nyontek. Kalau misalnya lo nggak tahu, ya udah ngaku aja nggak tahu. Lagi pula nanti yang kerjaan UTBK kan lo sendiri. Dan gue punya urutan prioritas. Menurut gue nih, hal-hal yang harus pelajari itu ada banyak tingkat ya, tingkat prioritas maksud gue. Pertama, kalau soal yang lo jawab benar dan lo udah 80% paham sama materinya, mungkin karena lo udah belajar pas SMA, silakan direview ulang, tapi taruh materi-materi tadi di prioritas terakhir. Berikutnya, kalau lo udah ngejawab soalnya tuh benar, tapi lo nggak begitu yakin kayak 50-50 gitu, dan atau enggak lo cap-cip-cup gitu. Menurut gue, soal-soal seperti ini, soal-soal gambling bisa lo taruh di prioritas yang kedua. Nah, yang paling susah itu adalah lo ketemu soal lo bener-bener nggak tahu itu apaan. Misalnya kayak sebenarnya lu pengen ngosongin gitu ya, cuman karena ya pembobotan lu asal-asal aja, lu bener-bener nggak ada effort, nggak ada ilmu untuk menjawab hal tersebut, maka materi ini harus diutamakan. Nah, yang berikutnya adalah setelah kita melihat skill kita, terus kompetensi kita di UTBK tersebut, gue harap lo bisa nyusun target mulai dari target bulanan, mingguan, sampai harian. Nah, gue udah nyediain pembahasannya di sini di bit.ly/template UTBK 2021 by Azra. Nah, gue akan ngebahas Zra apa sih yang dimasukin di target bulanan. Nah, di target bulanan ini sebenarnya ini versi gue sendiri ya. Gue mampunya segini, tapi semua target itu kembali ke kalian. Gimana cara lo analisis kemampuan lo, gimana cara lo membangun motivasi lo. Dan di bulanan ini gue nge-ilustrasiin bahwa insya Allah dengan jadwal ini gue bisa menyelesaikan semua materinya. Dan ini kan cuma sketch, jadi nggak begitu detail. Menurut gue target bulanan itu penting supaya lo kayak merasa bahwa bulan-bulan awal kan masih hampir 3 bulan nih, lo udah nyiptain banyak sekali perkembangan di UTBK. Nah, berikutnya di target mingguan ini lebih detail lagi, lebih enak ngeliatnya karena lo bisa mapping kira-kira 1 minggu ini gue mau nguasain bab apa aja. Dan ini kan tergantung lagi-lagi kemampuan lo gitu. Lo mau mulai dari bab tersusah atau bab termudah, itu terserah lo. Dan yang lebih detail lagi, target harian. Nah, target harian itu lebih menyusun jadwal yang lo bangun jam berapa, lo mau bangun tahajud, duha,
terus lo mau nongkrong. Dan menurut gue intinya target ini sesuai dengan energi lo. Kalau lo butuh istirahat. Dan saran gue sisakan 1 hari itu untuk try out abis itu lo refreshing. Jangan abis try out lo belajar lagi. Mungkin gini, pagi-paginya lo try out, tapi setelah lo try out siang sampai sore lo rehat, malam-malamnya lo evaluasi try out tersebut gitu. Nah, gue juga nyediain tabel hasil TO di sini, tapi itu sebenarnya buat sosum doang sih. Kenapa Zra harus buat tabel hasil TO? Supaya lo bisa mapping out, lo bisa lihat kira-kira dari minggu pertama sampai minggu kesekian apa sih peningkatan yang gue sudah alami. Dan gue juga menyediakan checklist mata pelajaran UTBK yang sudah lo kerjakan. Maksud gue gini, misal di sosiologi ada beberapa subbab gitu ya, ada 10. Salah satunya adalah norma dan sosialisasi. Checklist yang gue maksud adalah checklist yang ada kategori gini loh. Lo udah nyatet materinya dan lo juga udah latihan soal gitu. Dan di sana juga ada kolom lo harus jujur, seberapa persen lo paham ini. Gitu sih. Sebenarnya gue nggak tahu ini berfungsi atau enggak, tapi menurut gue ya semoga membantu. Berikutnya, tips keempat, biar lo gampang review hasil-hasil dari TO itu kan banyak soal-soal baru, banyak jawaban-jawaban baru yang mungkin lo belum tahu. Gue saranin lo punya berkas yang rapi yang membedakan catatan materi lo sama catatan pembahasan soal lo. Gimana sih Zra yang lo maksud? Nah, misal nih gue punya berkas ekonomi ini ya, coba gue ilustrasikan. Ini misalnya berkas ekonomi nih. Nah, di berkas ekonomi ini gue ada 2 file lagi gitu. Nah, di 2 file ini ada catatan materi sama latihan soal. Nah, di materi itu kalau gue udah nyetet materi, ada gue nggak usah apa-apain kecuali gue dapet rangkuman dari sana sini, tapi di materi itu sama sekali nggak ada pembahasan soal. Nah, di bagian pembahasan soal kan misalnya nih gue udah latihan 15 soal tentang materi sosialisasi dari Zenius. Nah, habis itu gue TO. Ternyata ada soal susah banget tentang sosialisasi gitu. Akhirnya gue menginput soal sosialisasi ini ke berkas latihan soal tadi. Paham nggak? Nanti gue jelasin lewat mana ya, gue pokoknya nanti gue jelasin. Intinya seperti itu. Dan gue harap dari pemberkasan yang rapi ini lo bisa lebih gampang untuk setiap lo TO lagi, lo makin rapi gitu, enak aja ngeliatnya, nggak bingung untuk baca-baca soal-soal terdahulu. Tips kelima yaitu, Zra gimana cara ningkatin hasil TO? Gimana kalau misalnya berminggu-minggu nih hasil TO gue stagnan terus? Nah, sebenarnya kunci dari belajar materi-materi UMPTN itu polanya adalah explore, terus review materi tersebut, dan banyak latihan soal. Karena dengan seringnya TO ya menurut gue sih ya, 1 kali TO per minggu tuh udah cukup. Jangan lupa analisis ya sampai detail banget. Itu udah bermanfaat banget. Menurut gue udah menjadi suplemen yang luar biasa. Dan menurut gue ya intinya gimana cara lo nyusun prioritas. Materi apa sih yang benar-benar lo pengen kuasai? Materi apa sih yang kira-kira lo jago di sana? Dan materi apa sih yang menurut gue ya harus taruh di prioritas terakhir karena gue emang paling nggak bisa di sana gitu. Dan gue pengen ngetin, manusia itu nggak bisa sempurna di segala bidang. Contohnya aja gue anak akuntansi FEB nih, ya nggak mungkin gue bisa jadi sarjana kedokteran, gue nggak bisa juga jadi sarjana teknik. Ya mungkin baca-baca materi basic ya bisa. Nah, ini juga diterapkan di materi UTBK gitu. Lo jangan minder misalnya temen lo dapat TO semuanya 1000 gitu. Ya udah gitu, lo fokus aja sama apa yang lo bisa. Dan FYI, gue juga sharing tips UTBK ini bukan berarti gue tahun lalu lolos UTBK. Nah, kenapa Zra lu nggak lolos UTBK? Ada satu dan lain hal yang mungkin gue nggak bisa ceritain di sini. Tapi gue kaget nih pas gue UTBK angkatan 2020, tiba-tiba dari pemerintah itu menghapus TKA Soshum. Nah, gue kecewa banget karena gue udah nyicil TKA itu dari kelas 11 semester 2, dan menurut gue nggak ada yang percuma. Ternyata tiba-tiba Allah dan melewati orang tua gue itu nyuruh gue ikutan tes SIMAK UI KKI dan juga IUP FEB UGM. Nah, TKA Soshum itu berfungsi banget buat ngebantu gue lolos SIMAK UI KKI dan
materi TPS UTBK-nya ini juga membantu banget di ujian IUP FEB UGM. So menurut gue nothing's worthless, nggak ada yang sia-sia. Menurut gue juga ada materi-materi dasar di UTBK ini yang akan lo jumpai di perkuliahan nanti. So semangat belajar. Tips yang keenam yaitu sumber belajar boleh banyak banget, tapi menurut gue yang efektif aja gitu. Pengalaman gue tahun lalu, gue juga merasa bersalah ya, karena gue ikutan Zenius, Ruang Guru, Pahamify, semuanya aja gue babat gitu. Terus gue juga banyak banget sumber-sumber buku bacaan dari Wangsit, dari buku mana lagi ya, pokoknya nggak efektif gitu. Kenapa sih Zara nggak boleh banyak-banyak? Menurut gue ya, emang lo bisa ngisi semua bukunya gitu. Menurut gue dikit aja cukup, intinya lo maksimal. Dan kalau lo butuh referensi, coba deh lo hemat kertas dengan cara mencari ebook di luar, maksud gue di internet gitu ya, atau sharing-sharing diskusi-diskusi soal bareng teman-teman lo. Tips ketujuh, sumber TO juga begitu ya. Terserah lo mau preferensinya mana aja, TO yang menurut lo paling kredibel, yang paling susah, yang poinnya paling tinggi, terserah lo mau pilih yang mana. Tapi menurut gue jangan banyak-banyak juga kayak gue gitu. Disclaimer ya, kemarin tuh tahun lalu gue mungkin sampai ikut 5 TO yang berasal dari supplier TO yang berlainan gitu. Itu pusing banget, gue beli ini itu. Dan lawaknya nih, dalam seminggu gue sampai melaksanakan 3 kali tryout. Ini ya seperti lomba, seperti championship, lo ngejar-ngejar target nilai kan. Menurut gue satisfying gak sih? Abis lo TO, lo udah kerja rodi, lo udah mikir berat banget, terus lo keluar dah tuh nilainya. Nah gue seneng banget kan, kayak alhamdulillah improve, alhamdulillah naik gitu-gitu. Cuman ya lo gak ada waktu buat analisis gitu. Menurut gue yang tadi gue bilang, 1 kali TO per minggu udah cukup. Dan kalau bisa platformnya jangan banyak-banyak. Kenapa gak banyak-banyak? Biar jadwal lo gak berantakan, terus lo bisa lebih detail dalam analisis soal-soalnya. Ini mau berakhir ya tipsnya, so sabar aja. Tips yang ke-8 yaitu kesuksesan di sini tuh bukan berasal dari kerja keras lo, dari duniawi doang gitu. Ngerti nggak maksud gue? Ini antara lo percaya nggak percaya, tapi menurut gue kesuksesan lo bukan PTN doang ya. Banyak banget faktor-faktor sukses yang jauh dari anggapan kita. Misal ridho orang tua, ridho guru, ridho teman, terus kebaikan-kebaikan yang lo udah pupuk sebelum-sebelumnya. Dan dalam artian bukan gue pengen lo auto tobat atau sok baik, atau kayak bener-bener baru minta ampun atas dosa-dosa kalian tuh pas mepet-mepet UTBK, enggak. Tapi gimana caranya lo meraih kesuksesan lo dengan lolos PTN dengan baik gitu. Intinya niatkan segala sesuatunya untuk kebaikan dan insya Allah bakal dimudahkan. Banyak banget sih amalan-amalan, tergantung kepercayaan kalian juga. Ada teman-temanku yang merasa pas hari Hazra kayaknya gue gak maksimal deh, gue banyak ngasal nih di pengetahuan kuantitatif, misal seperti itu. Tapi dia melanggengkan yang namanya sholawat. Dia udah membiasakan puasa sunnah sebelum-sebelumnya, dan mungkin udah latihan sedekah 1000 per hari. Dan menurut gue kalau bisa jangan cuma minta ke Tuhan sebelum lo ujian, kalau bisa lo konsisten setelah ujian juga, supaya lo makin dimudahin dah pas ujian, pas kuliah maksud gue gitu. Nah, niat baik yang gue maksudnya adalah gini. Tahun 2020 itu adalah banyak sekali pembaharuan sistem UTBK. Banyak banget isu-isu kecurangan yang katanya banyak rumus sapu jagat ya, kayak buku-buku PDF soal UTBK yang bener-bener plek, kayak soal UTBK gelombang pertama hari pertama. Ini kembali lagi ke idealisme lo gitu. Menurut gue kalau misalnya lo mulainya baik, insya Allah baik, yang tadi gue bilang. Tapi ya udah gitu, kalau misalnya lo ngeliat orang-orang yang curang, ya udah biarin aja, itu kan urusan hidup dia gitu. Jangan insecure sama faktor-faktor yang ada di luar kendali lo. Setiap sistem, setiap program itu pasti ada plus minusnya, dan gue harap lo tetap semangat. Jangan kayak gue dulu, gue bener-bener mental gue down banget, gue pengen off medsos karena informasi kayak itu tuh bener-bener merangsek kehidupan gue gitu. So ya, jangan lupa think positif juga dan stop insecure. Nah, yang terakhir, tips ke-9, banyakin baca informasi valid dari medsos. Lo bisa nemuin banyak banget berita-berita, misalnya tahun ini durasi tesnya berapa jam, terus
kira-kira informasi gelombang 1 dan gelombang kedua gimana sih cara nentuin kita gelombang 1 atau gelombang kedua. Terus apalagi sih, prioritas skor UTBK. Misalnya kalau lu mau masuk jurusan akuntansi berarti lo harus tinggi di mata pelajaran tertentu. Terus sistematika penilaian UMPTN. Pokoknya informasi-informasi yang lalu lalang yang huru-hara di sana mohon sekali untuk di recheck and recheck. Kalau bisa lu punya teman komunitas seperambisan, atau kalau lu pengen review yang benar-benar realistis, yang benar-benar datang dari pakarnya, datang dari orang-orang yang sudah berpengalaman, lu bisa kontak cutting lu sesuai dengan jurusan dan universitas yang lo tuju. Misalnya tahun ini gue pengen akuntansi UGM, berarti gue harus nyari cutting yang udah berpengalaman di UTBK. Kak, emang bener ya kalau misalnya mau masuk akuntansi UGM tuh ekonominya harus tinggi gitu? Jadi klasifikasi ke sana. Nah, sekian dari video ini, cara belajar UTBK 2021. Sebenarnya sih gue harap informasi-informasi tadi itu nggak cuma bisa diaplikasikan ke UTBK, tapi bisa ke seluruh ujian masuk perguruan tinggi negeri. Saran gue terakhir adalah ribuan video tips dan trik, ribuan video motivasi yang lo tonton, tapi lo nggak action, sama aja bohong gitu. Lo nge-like, lo nge-share apapun tentang motivasi, tapi lo nggak gerak, lo kayak mantau doang, oh iya keren ya gitu. Cuman lo nggak eksekusi, sama aja nol. Semoga tips dan trik gue bermanfaat, dan kalau lo melihat video ini sebagai sesuatu yang bermanfaat, bisa ngebantu teman seangkatan lo, bisa membangun semangat teman seperambisan lo, boleh banget untuk di-share ke teman-teman lo. So, lastly, do not forget to like, comment, and subscribe my YouTube account. Di masa depan gue akan coba untuk membangun kembali konten-konten yang berkaitan dengan kehidupan mahasiswa. Mungkin gue bisa sharing pengalaman gue masuk organisasi, mungkin gue juga bisa sharing-sharing sama teman lintas fakultas tentang jurusan mereka, atau gue mungkin bisa sharing-sharing tentang internship, tentang lomba-lomba dan lain-lain. So stay tune dan thank you semuanya. Dadah.